Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi pada perjumpaan Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqin biha Al-Juz'ul Awwal, pada pembelajaran bahasa Arab melalui kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqin biha Al-Juz'ul Awwal. Untuk para pemula, Al-Juz'ul Awwal bagian pertama. Baik, kaifa halukum? Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah nahnu bi khair. Alhamdulillah nahnu bermakna artinya adalah kami atau kita. Nahnu, ana, saya, nahnu, kami. Nah, bahasa Arabnya ana, saya, nahnu, kami. Anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan. Kalau buat jemuran, anti karat ya. Baik, alhamdulillah kita berjumpa lagi, dan insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang pada pekan lalu kita sudah membahas sampai halaman kalau tidak salah sudah sampai halaman 9 ya. Insya Allah kita teruskan. Tapi sebelum itu kita murojaah dulu ya. Murojaah itu adalah artinya mengulang, dan murojaah sangat penting untuk segala ilmu, baik itu ilmu yang berkaitan tentang ilmu-ilmu keahlian yang kita miliki, ilmu agama apalagi. Dan saya sangat merasakan betul bahwa murojaah itu penting sekali, terutama bil Quran, untuk Al-Quranul Karim. Dan begitu pun dengan ilmu yang lain, termasuk ilmu bahasa Arab. Itu sangat penting sekali untuk dimurojaah. Karena ya kalau nggak dimurojaah pasti bakalan lupa, cepet dia lupanya. Sebagaimana kita sangat mengerti betul bahwa Imam Syafi'i pernah memberikan nasihatnya, yaitu ikatlah ilmu dengan tulisan. Karena kalau tidak diikat, ya dia kabur. Seperti unta yang nggak diikat, dia lepas. Seperti itu ya. Tapi kita murojaah dari awalan banget. Jadi silakan kalau mau disiapkan bukunya dulu. Tapi sebelum kita lanjutkan pada halaman-halaman berikut di pembahasan kita sedikit refleksi. Refleksi kita adalah ya mengulang pembelajaran yang sudah kita dapatkan. Mulai dari judul. Judul adalah Durus Al-Lughah. Sedikit aja, sekilas. Durus artinya pembelajaran. Dia adalah jama', bentuk banyak. Dari apa? Darsun, yang artinya pelajaran. Kemudian Al-Lughah artinya bahasa. Kemudian Al-Arabiyyah artinya Arab. Al-Lughah Al-Arabiyyah, bahasa Arab. Al-Lughah Al-Indonesiyah, artinya bahasa Indonesia. Al-Lughah Al-Yabaniyah, artinya bahasa Jepang, dan seterusnya. Seperti itu ya. Polanya itu sama. Kalau kita mau membentuk sebuah kalimat yang bermakna bahasa ini, bahasa itu, pasti awalannya Al-Lughah, kemudian akhirannya nama negara yang ditambahin ya, kemudian akhirannya tak marbutah. Al-Arab, kemudian pakai ya dan tak marbutah. Al-Arabiyyah, artinya bahasa Arab. Al-Indonesi, tambahin ya, kemudian pakai tak marbutah. Al-Indonesiyah,
Itu menunjukkan pada makna bahasa. Walaupun kita tidak menggunakan al-lughah. Al-lughah artinya spesifik bahasa. Tapi kalau kita mau langsung al-arabiyyah, itu sudah tercantum makna bahasa Arab. Kenapa? Karena akhirannya ya dan nun. Gitu. Kemudian penjelasan di bawah yaitu subjudulnya Durus al-lugha al-arabiyyah li ghairin natiqina biha. Li artinya untuk, ghair itu artinya selain atau bukan. Nah, ghair seringkali kita dapatkan pada surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ghair artinya bukan atau selain. Ghairil maghdub, selain jalan yang engkau benci. Ghairil maghdub, ya. Ghair li ghairin natiqina biha, untuk selain an-natiq, para pembicara, al-mutakallim, para pemilik bahasa itu sendiri. Nah, jadi durusul lughah yang seperti yang sudah saya jelaskan bahwa didesain untuk para yang pemula banget, gitu ya. Insya Allah kita ini mudah. Sekali lagi saya katakan, kita harus optimis dalam mempelajari bahasa Arab, bahwa bahasa Arab mudah. Bahasa Arab mudah adalah al-arabiyyatu sahlah. Saya selalu memotivasi para peserta bahasa Arab seperti itu. Selalu tanamkan al-arabiyyatu sahlah. Al-arabiyyatu sahlah. Bahasa Arab itu mudah. Karena mulai dari ucapan direspon oleh pikiran kita, oleh otak kita. Otak kita juga akan merespon ke seluruh badan kita untuk menyemangati kita. Dan pada akhirnya apa yang kita ucapkan menjadi sebuah kenyataan. Baik, kita lanjutkan pada pembelajaran pertama, yaitu ad-darsul awal. Ad-darsul awal artinya pembelajaran pertama. Di sini kita sudah membahas tentang kata tunjuk dan kata tanya. Itu secara kesimpulan besar ya, yang selama ini sudah kita pelajari. Yang sudah kita pelajari yaitu adalah tentang kata tunjuk dekat, yaitu hadza, yang artinya ini, dan juga kata tanya, hal, apakah, apakah, ma, apa, dan man, siapa. Nanti kita akan dapatkan lagi next. Seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya halaman demi halaman yang kita pelajari, kita akan mendapatkan mufradat atau kosakata yang lebih banyak lagi. Baik, kita akan murojaah mufradat dulu. Apa bahasa Arabnya pintu? Iya, betul. Apa bahasa Arabnya kemeja? Iya, betul. Ini saya betul-betul aja ya. Saya husnuzon aja ini sama Bapak Ibu nih. Kalau Bapak Ibu bisa menjawab atau betul jawabannya. Apa bahasa Arabnya bintang? Iya, betul. Nah, apa bahasa Arabnya? Apakah ini bintang? Iya, ini bintang. Bagaimana? Ahada najmun? Naam, hada najmun. Sip. Apa bahasa Arabnya? Apakah ini rumah? Tidak, ini masjid. Ahada baitun? La, hada masjidun. Sahih. Ahsantum, barakallahu fikum. Apakah, hal atau a, kemudian apa, ma, kemudian siapa, man. Tadi apakah sudah, sekarang kita ke ma. Apa ini? Ma hada. Itu gampang banget. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Jadi, dalam bahasa Indonesia aja nih, ada yang namanya kata, ada yang namanya kalimat. Apa bedanya kata dan kalimat? Siapa yang bisa menjelaskan ke saya? Nggak usah dijelasin. Nggak bisa soalnya. Kan online. Jadi kata dan kalimat dalam pembelajaran bahasa Indonesia aja itu kita bisa mengerti bedanya di mana.
Kata itu masih satuan ya. Betul ya? Jadi satuan kosakata. Kalau kalimat itu terbentuk dari beberapa kata yang menyempurnakan sehingga kita paham bahwa itu adalah kalimat, gitu ya. Nah, di pembelajaran kita pun demikian. Kita mempelajari adanya kata yang disebut dengan mufradat. Kemudian ia tersusun dari beberapa kata yang pada akhirnya menjadi sebuah kalimat. Contohnya, kita sudah menghafalkan kitabun, maktabun, baitun, kursiyun, dan seterusnya ila akhir dan lain-lain. Itu namanya kata atau yang disebut dengan mufradat. Nah, sekarang pada saat kita memberikan kata lain setelahnya atau sebelumnya, intinya ada gandengan kata, dia tidak sendirian. Hada baitun, hada masjidun, hada babun, hada kursiyun, ada tambahan hada. Itu namanya kalimat, gitu ya. Nah, simpelnya untuk saat ini kita banyakin dulu kosakata. Seiring berjalannya waktu kita juga melatih untuk memasangkan atau kita bisa menggabungkan kata demi kata yang sesuai sehingga menjadi satuan kalimat. Nah itu ada, dia kok sendirian, dia cuma sebagai mufradat biasa, artinya ini kita tambahkan maktabun, hada maktabun, menjadilah kalimat sempurna. Oleh karenanya kita dalam penjelasan kaidah pun disebut dengan kata tanya, ya kan? Kata tanya tuh, dia kata tuh, karena kalau cuma sendirian ya dia belum bisa dipahami apa-apa. Kata tanya, hada, ini, ya ini tuh apa? Karena kita belum paham, itulah kata. Kata itu sesuatu yang masih membingungkan kita, sesuatu yang masih belum bisa dipahami oleh kita. Nah, kemudian ada tambahan kata berikutnya yang menjelaskan, menyempurnakan. Hada kitabun. Nah, itu dia. Isim isyarah atau kata tanya disambung dengan mufradat. Mufradat atau kosakata tambahan atau kata benda disebutnya. Hada kitabun. Ini buku, udah jelas. Jadi kita paham, oh ininya tuh maksudnya adalah ini buku, begitu. Jadi gitu ya, bahwa kita pahami dulu bahwa ada kata, ada kalimat. Apa itu kata, apa itu kalimat. Nah sekarang kita hafalkan sebanyak-banyaknya mufradat kata dalam bahasa Arab. Nah sehingga modal dari kata itulah kita bisa menyusun sebuah kalimat. Semakin banyak kata demi kata yang kita ketahui, yang kita hafal, itu akan semakin banyak juga kita bisa praktek menyusun kalimat. Kan kayak kita contoh begini nih, ngomong saat ini udah berapa menit saya ngomong? Nah, udah lumayan tuh, udah beberapa jam. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini adalah saya ngomong dari tadi atau selama kita ngomong sehari-hari itu kan untayan atau rangkaian kata demi kata yang tersusun gitu. Ini kaya sekali. Kita punya bahasa Indonesia, bisa ngomong bahasa Indonesia dengan sangat lancar. Kenapa? Karena kita memiliki banyak kata, kaya akan kata dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Arab pun demikian, sama. Dan untuk semua bahasa, pada saat kita ingin menguasainya, maka perbanyak kita memiliki hafalan kata demi kata, sehingga dari situlah kita bisa menyusun kalimat. Begitu ya Bapak Ibu, hafidhakumullah. Baik, nah sekarang kita sudah mempelajari bagaimana menyusun kalimat dari kata tanya, menyusun kalimat dari kata tanya. Kemudian kita bisa menyusun kalimat dari kata tunjuk tuh. Itu udah lumayan. Maksudnya adalah kita nggak punya teman buat berinteraksi, tapi kita punya buku catatan.
Mungkin kita punya waktu agak luang, 5 menit, 10 menit. Itu kesimpulannya bisa langsung tek tek di kepala kita untuk kita bisa namanya tuh mengarang. Mulai kita menulis bagaimana bahasa Arabnya yang diawali dengan kata tanya, bagaimana bahasa Arab yang diawali dengan kata tunjuk, atau Bapak Ibu mau bereksplor lagi, mau lebih rajin lagi, lebih giat lagi. Di Quran Bapak Ibu ada terjemahannya, atau saya rekomendasikan buat para pembelajar bahasa Arab, itu Qurannya adalah Quran yang terjemahannya per kata. Itu lumayan bagus, apalagi buat kita yang giat untuk mencari kosakata. Itu pada saat kita baca Quran, kita coba merenungi per kata itu kira-kira yang cocok buat kita yang masih dalam masa-masa pembelajaran. Untuk kita cocokkan dalam pembelajaran kita, itu diambil, enggak semuanya kita ambil. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, sampai situ misalkan contoh, sampai situ kita melihat kosakatanya, perkatanya itu mana yang cocok, maknanya kira-kira yang bisa kita perluas gitu. Alif lam mim, artinya alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi, dzalika itu, walaupun di Al-Qur'annya artinya ini, itu nanti dibahas lagi, tapi secara makna dzalika itu artinya itu. Nah, kita ambil misalkan, terus kita pengen bikin kalimat dengan kata itu, dzalika kitabun, dzalika maktabun misalkan. Gitu. Jadi perluas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kita mau ingin melatih pembelajaran kita, ingin melatih mengasah skill bahasa Arab kita. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita setelah kita bermuqaddimah lama sekali. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kemarin silahkan dibuka halaman 10 sekarang ya. Kemarin halaman 9. Halaman 9, man hadza, artinya siapa ini. Kita kemarin sudah mendapatkan kosakata tobibun, waladun, tolibun, dan rojulun. Ya. Sekarang silakan dibuka halaman 10. Kita lanjutkan. Saya akan bacakan, mungkin Bapak Ibu bisa mengikutinya dan sambil menyimaknya. Ma hadza masjidun. Man hadza tajirun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? La, hadza qittun. Hadza himarun. Ahadza himarun? La, hadza hisanun. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Ahsantum. Saya anggap Bapak Ibu bisa mengikutinya ya, mengikuti gitu, sambil menyimak, sambil mengikuti. Oke, kita bahas secara maknanya dulu. Ma hadza masjidun. Saya lewatkan karena sudah paham. Sudah paham ya? Ma hadza artinya apa ini? Hadza masjidun, ini adalah masjid. Coba perhatikan Bapak Ibu, perhatikan kalimatnya yang tertulis. Ma hadza masjidun. Sebagaimana yang pernah saya bilang bahwa sedikit demi sedikit pembelajaran kita akan mengikis harokat. Mahadza ada harokatnya? Tidak, tapi kita bisa bacanya. Itu dia. Itu adalah peningkatan skill kita. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjut. Man hadza, siapa ini? Hadza tajirun, ini adalah pedagang. Hadza kalbun, ini adalah anjing ya, sesuai gambar. Ahadza kalbun, apakah ini anjing? La, hadza qittun, tidak, ini adalah kucing, sesuai gambar ya. Hadza himarun, ini adalah keledai. Ahadza himarun? La, hadza hisanun, apakah ini keledai? Gambarnya la, hadza hisanun, tidak, ini adalah hisan. Hisan artinya kuda. Wa ma hadza, dan apa ini? Hadza jamalun, badannya aja dia tuh kelihatan. Hadza jamal, jamal artinya unta. Kalau jamil, mimnya setelahnya ada huruf ya,
itu artinya indah atau tampan atau ganteng atau segala keindahan, itu disebutnya jamil atau jamal. Mimnya panjang. Kalau mim langsung lam, jamal, itu udah pasti artinya unta. Kalau jamil atau jamal artinya keindahan, indah atau tampan atau ganteng. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Tuh, jamil dan jamal itu artinya sama. Maka kalau diartikan Innallaha jamil, sesungguhnya Allah maha indah, yuhibbul jamal, mencintai keindahan. Baik Bapak Ibu, sampai sini apakah ada yang masih kurang dipahami? Saya kira sudah sangat dipahami ya, karena ini jatuhnya adalah latihan plus penambahan mufrodat. Penambahan mufrodatnya apa? Kalbun, kemudian qitun, himarun, hisonun, jamalun. Ada 4. Semuanya penambahan kalimat. Satu lagi, yaitu tajirun, 5. Penambahan 4-nya penambahan kalimat, penambahan kata dari hewan. Satu lagi tajir, tajirun. Nah, kalau di kita tajirun tuh itu sebutan buat orang kaya, ya kan? Nah, di Arab artinya tajirun itu adalah pedagang. Mungkin ada kolerasinya, isyarat kali gitu ya, bahwa kalau kita mau kaya, kalau kita mau tajir, ya dagang gitu. Sebagaimana Rasulullah juga dagang, gitu kan? Ya, baik. Nah, sampai sini tidak ada penambahan secara kaidah tuh nggak ada. Sampai sini masih kita latihan aja tentang hada dan mahada. Kita masih berkutat di situ selama dari awal halaman sampai halaman 10. Ini maknanya apa? Maknanya kita memang harus banyak latihan dulu. Latihan tentang kata tunjuk, latihan tentang kata tanya, terus dilatih. Nah, saya mau kita habiskan sedikit sampai setengah dari halaman 11. Setengah aja ya. Nanti di bagian bawahnya dari halaman 11 itu udah mulai latihan-latihan yang mungkin perlu ada bimbingannya secara offline. Kita lanjutkan sedikit bacanya. Halaman 11 diperhatikan dan diikuti bacaannya, disimak dan diikuti ya. Ma hadza dikun. Man hadza mudarrisun. Hadza qamisun. La, hadza mindilun. Barakallahu fiik. Kita bahas secara makna dulu. Ma hadza sama ya. Ma hadza, kalau boleh tahu nih Bapak Ibu, ini adalah sebuah kalimat yang tersusun dari kata apa dan kata apa? Iya betul, kata tanya dan kata tunjuk. Ma itu adalah kata tanya, hadza kata tunjuk. Ma hadza, apa ini? Hadza dikun, ini adalah dikun. Dikun artinya ayam. Ya, gambarnya ayam ya. Man hadza, siapa ini? Hadza mudarris, ini adalah seorang guru. Mudarrisun artinya guru. Akar katanya sama, diambil dari darosa. Nah, muncul darsun, muncul durusun. Itu perluasan bahasa namanya. Ya. Mudarris itu artinya sama dengan ustaz, sama dengan muallim, guru artinya. Kemudian ahadza qamisun, apakah ini kemeja? La, hadza mindil. Tidak, ini adalah mindil. Mindil artinya sapu tangan atau serampe yang sering kita bilang. Baik Bapak Ibu hafizukumullah, kita refleksi. Refleksinya adalah tentang mufradat tambahan. Mufradat tambahannya adalah tajirun, kalbun, qitun, himarun, kemudian hisonun, jamalun, dikun, mudarrisun, dan komisun. Bapak Ibu bisa catat, itu adalah tambahan mufradat untuk hari ini.
Adapun intisari pembelajarannya tidak ada penambahan, hanya penambahan mufradat. Penambahan mufradat adalah modal untuk apa yang tadi saya bilang, untuk menyusun kalimat. Semakin banyak kata kita atau kalimat itu dalam bahasa Arab artinya kata. Semakin banyak mufradat yang kita miliki, kita akan semakin bisa menyusun kalimat yang panjang. Nah, kita secara intisari pembahasan itu masih sedikit, tapi kita punya mufradat sudah banyak. Itu kalau kita praktekkan menjadi sebuah kalimat, kita susun, itu bisa banyak banget.